Jedak-jeduk sound horeg belakangan semakin kerap bergema di ruang-ruang publik di sejumlah wilayah. Ada yang menganggap sajian perangkat sound system ini sebagai hiburan rakyat. Namun mengingat betapa kerasnya suara yang dihasilkan, tak jarang parade sound horeg sampai merusak kaca rumah dan atap genteng milik warga. Belum lagi bahayanya pada telinga para pendengarnya sampai akhirnya dinyatakan haram. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur pada Rabu 9 Juli 2025. Lantas bagaimana A-to-Z sound horeg ini? Kita bahas ya. Berdasarkan laman muijatim.or.id, fatwa terkait sound horeg terregistrasi nomor 1 tahun 2025. Fatwa ini ditandatangani pada Sabtu 12 Juli 2025. Dalam fatwa disebut penggunaan sound horeg menggunakan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan atau merusak fasilitas umum atau milik barang orang lain. Selain itu, sound horeg juga identik dengan pemutaran musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain, baik di lokasi tertentu maupun di bawah berkeliling permukiman warga, sehingga dinyatakan hukumnya haram. Selanjutnya, MUI Jatim juga menyebut jika penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai keperluan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, salawatan, dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan, hukumnya boleh. Atas putusan fatwa haram sound horeg dengan catatan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak pun buka suara. Sekarang tadi masalah fatwa tadi nanti kita akan cek lebih lanjut. Tapi bukan hanya itu, sebenarnya kita juga sudah mulai berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait bagaimana solusi terbaik agar tadi niatnya baik, tapi kalau kemudian ada permasalahan kita kan nggak boleh tutup mata. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Sound horeg merupakan hiburan yang berkembang di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hiburan ini memanfaatkan alat penghasil suara dengan volume yang tinggi. Sound horeg diambil dari gabungan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Sound artinya suara, sedangkan horeg dalam bahasa Jawa dapat diartikan bergetar. Getaran yang dihasilkan sangat keras hingga dapat memecahkan kaca, bahkan meretakkan tembok bangunan rumah. Kemunculan sound horeg dimulai sejak tahun 2000-an, di mana warga menggunakan alat pengeras suara sebagai hiburan sederhana untuk hajatan dan pernikahan. Lalu pada 2014, sound horeg yang berasal dari Malang, Jawa Timur menjadi parade perayaan yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Usai pandemi COVID-19, sound horeg mulai meluas ke Blitar, Jember, Kediri, bahkan Kudus, Demak, dan Rembang di Jawa Tengah. Satu paket sound horeg terdiri dari pimpinan tim, sopir truk, genset, operator musik, perangkat pemutar musik, videotron, dan penari latar. Jenis lagu yang disediakan beragam tergantung selera konsumen dengan perpaduan antara musik tradisional dan musik modern seperti dangdut koplo dengan aransemen elektronika ala DJ. Nah, sewa menyewa sound horeg ini pun lumayan harganya. Satu paket penyewaan dengan ukuran truk sedang berkisar 20 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per acara. Untuk videotron dikenakan harga sewa 5 juta rupiah untuk layar 3 meter. Makin besar layar, makin besar biaya sewa. Kita lanjut ke elemen penting sound horeg, apalagi kalau bukan sound systemnya. Satu paket sound system terdiri dari 12 box. Satu box sound terdiri dari 4 speaker dengan kekuatan power bisa mencapai 200.000 watt. Untuk satu speakernya, kekuatan suara satu paket sound horeg bisa mencapai 130 desibel. Ini bisa dibilang sangat di atas batas aman. Karena batas aman suara yang sehat didengar manusia ada di angka 70 desibel. Batas aman ini bukan tanpa alasan karena paparan suara keras berkelanjutan dapat merusak koklea telinga dan tinnitus, yaitu sensasi telinga berdengung yang bisa berasa sakit atau dalam waktu yang lama.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 yang mengatur tentang baku tingkat kebisingan menyatakan bahwa maksimal kebisingan yang diperbolehkan untuk berbagai jenis kawasan dan lingkungan kegiatan dibatasi 55 desibel di permukiman dan 70 desibel untuk kegiatan rekreasi. Sementara suara sound horeg bisa mencapai tingkat kebisingan hingga 130 desibel. Bahkan angka ini jauh di atas batas aman yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 85 desibel untuk paparan jangka panjang. Selain masalah kesehatan, nyatanya sound horeg juga memunculkan masalah sosial. Sejak 2023 terdapat kasus kebisingan dan perusakan fasilitas umum akibat pegelaran sound horeg di Malang, Jawa Timur. Berlanjut lebih parah pada 2024 di Demak dan Pati, Jawa Tengah, warga merusak pasum demi memberi jalan pada sound horeg dan ada warga yang hampir dikeroyok gara-gara protes sound horeg. Sound horeg faktanya menjadi media hiburan bagi warga, namun penggunanya yang berlebihan bisa memunculkan dampak yang merugikan kesehatan, sosial, bahkan berujung kriminal. Jadi lebih banyak manfaat atau mudaratnya kalau sudah begini? Kalau sahabat Kompas punya pendapat apa soal fenomena sound horeg ini?